Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini kita bisa hadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah terus memberikan hidayahnya, ma'unahnya kepada kita, sehingga kita terus bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, 50 menit ke depan hingga jelang Isya kita akan taklim dengan topik yang spesial diminta oleh takmir, yaitu kedermawanan dan ikhtiar menyelamatkan kemanusiaan. Topik ini para jamaah tentu menjadi relevan, penting karena negara kita seringkali disebut sebagai negara yang rawan bencana. Maksud bencana di sini tentu adalah bencana alam dan bencana kemanusiaan. Rasanya tidak terhitung betapa banyak insiden yang terjadi di daerah-daerah di penjuru negara kita, di penjuru tanah air ini, yang ada kejadian bencana-bencana itu, apakah bencana alam ataupun bencana kemanusiaan. Bahkan hari-hari ini para jamaah kita juga masih mengikuti berita mengenai perkembangan insiden yang terjadi di Palestina yang melibatkan saudara-saudara Muslim mukmin kita yang sedang berjuang untuk meraih kemerdekaan negara yang dicintai, berhadapan dengan Israel, negara Zionis yang tentu kalau kita mengikuti insiden-insiden yang terjadi dan melibatkan Israel dan Palestina itu seperti mengaduk-aduk perasaan kemanusiaan kita semua. Seperti tidak ada yang bisa dilakukan kecuali mungkin kita memberikan bantuan-bantuan yang bisa meringankan beban mereka. Nah, karena itu maka topik ini kita bahas dalam waktu kurang lebih 50 menit ke depan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran itu ada kalimat yang selalu terangkai, disebutkan satu diikuti dengan yang lain, yaitu kalimat amanu wa amilus solihat. Perintah supaya kita semua beriman kepada Allah dan perintah supaya keimanan kita itu diikuti dengan amal sosial, dengan amal-amal kemanusiaan. Itu artinya kalau kita lihat semua ibadah yang kita kerjakan itu, semua ritual yang kita kerjakan itu, ujungnya, endingnya atau goalnya, tujuannya itu adalah untuk membuat hubungan kita dengan sesama manusia itu baik. Jadi ada hubungan antara hablum minallah melalui ibadah-ibadah yang kita jalankan itu dan hablum minannas,
Jadi bagaimana kita berakhlak baik, beribadah kepada Allah, dan bagaimana ibadah kita kepada Allah itu membuat hubungan kita dengan sesama manusia menjadi baik. Coba amati ibadah sholat kita para jamaah. Ibadah sholat kita itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kalau Bapak Ibu para jamaah memahami ungkapan takbiratul ihram itu kan kalau diartikan, itu artinya kan takbir yang mengharamkan. Takbiratul ihram itu. Apa yang diharamkan ketika kita sudah mengangkat tangan seraya mengucap Allahu Akbar itu? Yang diharamkan adalah semua hal berkaitan dengan pikiran, berkaitan dengan perilaku, tindakan yang tidak ada hubungannya dengan ibadah sholat. Itu diharamkan. Karena itu sholat sambil makan tidak boleh, haram hukumnya. Sholat sambil bermain-main tidak boleh. Karena nggak ada hubungannya dengan ibadah kita kepada Allah, hablum minallah. Jadi begitu kita mengangkat tangan, lalu mengucap Allahu Akbar, maka untuk sementara waktu kita harus putus dalam kaitan dengan hubungan-hubungan kemanusiaan itu. Jadi murni ibadah sholat itu diawali dengan hablum minallah, tapi jangan lupa bahwa ibadah sholat itu diakhiri dengan taslim. Ibadah sholat itu diakhiri dengan salam. Dan salam itu para jamaah adalah ajaran yang sangat penting kita pahami sebagai simbol dan komitmen kita untuk meningkatkan hubungan baik dengan sesama umat manusia. Karena itu dalam salam itu kita membaca Assalamualaikum seraya menengokkan kepala kita ke sebelah kanan, lalu kemudian ke sebelah kiri. Itu ajaran yang sangat penting. Kita diajarkan dalam ibadah sholat itu yang akhirnya taslim atau salam itu seakan-akan diperintahkan, ada enggak orang-orang yang ada di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita, di belakang kita yang membutuhkan bantuan kita, yang membutuhkan uluran tangan kita. Itu makna dari taslim, menyelamatkan orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan kita. Jadi ibadah sholat itu meski diawali dengan pernyataan kita dalam kaitan dengan tadi itu hablum minallah tadi itu, tapi jangan lupa tujuan ibadah sholat itu adalah membuat kita supaya kita berbaik hubungan kita dengan sesama manusia tadi itu. Itu nilai-nilai kemanusiaan yang sangat tinggi dalam ibadah sholat. Ibadah haji juga seperti itu. Ibadah haji itu para hadirin, para jamaah, setelah kita melakukan rangkaian ibadah haji itu, maka ibadah haji itu akan dipungkasi, akan diakhiri dengan perintah berkurban, menyembelih hewan kurban. Dan berkurban itu tentu sangat syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ibadah ritual itu apapun bentuknya selalu diakhiri dengan perintah supaya kita baik dengan sesama, baik dengan saudara kita, baik dengan tetangga kita, dan lain-lain. Menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam zakat jelas sekali semangat kedermawanan melalui zakat itu adalah semangat menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Ibadah puasa nilai-nilai kemanusiaannya luar biasa. Ya, ibadah puasa itu rangkaiannya kan diakhiri dengan kewajiban membayar zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu kita memberikan pesan yang sangat penting. Betapa komitmen kita terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu harus ditegakkan, harus diwujudkan. Karena itu maka dalam beribadah itu para jamaah kita dituntut untuk memahami betul dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita lakukan, lalu endingnya adalah pesan
mengenai pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan itu. Dan karena itu maka seluruh rangkaian ibadah yang kita jalani itu mengandung ajaran mengenai komitmen kita semua, kewajiban kita semua untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan salah satu caranya yang kita bisa lihat para hadirin adalah melalui semangat berderma. Berderma itu kalau dalam bahasa kita itu welas asih ya, loman atau kedermawanan. Bahasa kerennya itu filantropi. Filantropi. Saya pernah menulis di Jawa Pos dengan judul Bencana dan Filantropisme. Kalau nanti Bapak Ibu search ya di internet kedermawanan, bencana dan filantropisme, nanti akan muncul tulisan, di antaranya itu tulisan saya itu. Kedermawanan itu menjadi sangat penting kita bincangkan karena ada satu penelitian itu, atau tepatnya bukan penelitian, survei namanya ya. Survei dilakukan oleh lembaga yang sangat kredibel, lembaga internasional namanya Charity Aid Foundation, CEF. Nanti Bapak Ibu lihat profil CEF ya, Charity Aid Foundation. CEF itu lembaga yang secara berkala tiap tahun itu melakukan survei terhadap negara-negara yang ada di dunia ini, dan judul surveinya itu selalu sama setiap tahun. Judulnya adalah Indeks Kedermawanan Negara-negara di Dunia. Kalau di bahasa Inggris kan itu World Giving Index. World Giving Index, indeks kedermawanan negara-negara di dunia. Nah, hadirin para jamaah nanti bisa lihat bagaimana posisi negara kita di dalam survei yang dilakukan oleh CEF itu. Indeks kedermawanan negara-negara di dunia itu tahun 2018 misalnya, itu Indonesia diposisikan ranking 1 sebagai negara yang paling dermawan di dunia. 2019 sebelum pandemi itu juga ranking 1. 2020, 2021 libur karena pandemi menghantam dunia. Tidak ada kegiatan yang bisa dilakukan, apalagi survei-survei, riset-riset tidak bisa dilakukan karena ada kebijakan local lockdown ya, lockdown yang melibatkan masing-masing negara itu. Tidak boleh ada orang bergerak keluar, yang di dalam tidak boleh bergerak keluar, yang di luar tidak boleh masuk ke dalam. Sehingga kegiatan-kegiatan akademik termasuk pembelajaran yang kita bisa lihat itu pembelajaran dari rumah. Dan karena itu tahun 2020, 2021 itu libur survei-survei itu yang dilakukan oleh CEF. Tapi begitu masuk 2022, survei kembali dilakukan. Judulnya sama, World Giving Index 20 and 22, Indeks Kedermawanan Negara-negara di Dunia tahun 2022. Dan hasilnya juga sama, hasilnya itu Indonesia diposisikan sebagai negara yang paling dermawan di dunia. Jadi 3 tahun terakhir, 3 edisi terakhir survei mengenai indeks kedermawanan negara-negara di dunia itu hasilnya sama. Negara Indonesia yang kita cintai itu diposisikan sebagai negara yang paling dermawan. Dan yang sangat mengagumkan itu adalah indeks kedermawanan negara kita di tahun-tahun akhir itu, di 2022 itu. Karena itu justru prestasi yang membanggakan itu justru diraih oleh negara kita di tengah-tengah negara kita sedang ada pandemi yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu kalau mau jujur, negara kita itu sangat kuat ya, dan bisa bertahan begitu rupa menghadapi pandemi yang nyaris 3 tahun berjalan itu. Salah satu kuncinya adalah kedermawanan di antara warga bangsa kita. Semangat berderma, semangat welas asih, semangat memberi,
semangat nyahnyo, ya nyahnyo itu loman itu ya, itu yang membuat negara kita ini kuat, yang membuat negara kita ini bangkit. Sehingga selama pandemi itu ada istilahnya centelan ya, apa namanya ya, ada sembako dicentelkan di pagar-pagar tetangga kita itu. Kalau ada saudara kita yang terkena COVID misalnya, maka tetangga-tetangga itu mengatakan kamu jangan kemana-mana di rumah, soal makanmu kita semua yang nanggung. Makan 3 hari, suplai buah-buahan, vitamin dan lain-lain ditanggung oleh tetangga kanan kirinya itu. Itu yang buat negara kita ini kuat, yang buat negara kita ini menjadi tangguh menghadapi bencana itu. Tapi kita juga sedih ya ketika membaca berita ya, di tengah-tengah pandemi itu ada bansos yang mestinya disalurkan kepada mereka yang terdampak pandemi, lalu kemudian dikorup oleh pejabat negara saat itu. Rasanya perasaan kita itu teraduk-aduk begitu rupa ya. Bagaimana kedermawanan di antara warga bangsa kita itu kemudian dinodai oleh praktek korupsi yang begitu rupa. Bahkan yang dikorupsi itu adalah bahan pokok yang akan disumbangkan kepada orang-orang yang terkena atau terdampak pandemi itu. Sampai kemudian kita lihat pejabat negara, menteri itu kemudian ditetapkan tersangka dan ditahan. Jadi ada orang yang begitu rupa ya, tega mengambil secara tidak sah bantuan bahan pokok, bansos namanya, bantuan sosial yang mau diberikan kepada mereka yang terdampak pandemi. Sehingga berita-berita, tulisan-tulisan di masa itu luar biasa kritiknya pada praktek atau budaya korupsi di negara ini ya. Jadi kedermawanan negara-negara kita itu naik luar biasa, sementara indeks korupsinya itu turun dengan penurunan yang sangat signifikan. Rasanya kita sangat sulit menjelaskan ya. Misalnya di negeri kita ini ada Kajati Kajari yang di Bondowoso kalau nggak salah ya, ditangkap KPK ya gara-gara terduga menerima gratifikasi. Ada wakil menteri hukum HAM, profesor hukum ya, yang biasa menekuni soal-soal hukum, lalu kemudian ditersangkakan karena diduga bermasalah dengan soal-soal hukum tadi itu. Ini profesor hukum, wakil menteri hukum. Tadi saya lihat di berita online, beliau hari ini mengundurkan diri. Kita nggak tahu apakah karena kasus itu atau ingin menghadapi soal yang lain. Jadi kedermawanan kita sangat tinggi, tetapi kemudian perasaan kita teraduk-aduk karena kedermawanan itu dicederai atau dinodai oleh praktek budaya korupsi tadi itu. Nah, Bapak Ibu hadirin, apa yang membuat negara kita ini dinilai oleh CEF ya, dalam surveinya itu, Charity Aid Foundation itu, sebagai negara yang paling dermawan? Itu ada 3 indikatornya. Nanti Bapak Ibu bisa baca lengkapnya ya di websitenya CEF, Charity Aid Foundation itu. Yang pertama adalah dilihat apakah di negara itu ada lembaga-lembaga sosial yang selalu memobilisasi sumber daya warga bangsanya dalam bentuk ZIS kalau dalam bahasa kita ya, dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah, lalu kemudian diberikan kepada orang yang berhak. Dan di negara kita untuk yang indikator pertama itu rasanya berlebih ya. Ya, di kita ada namanya Lazis Muhammadiyah, ada Lazis NU, ada YDSF, ada macam-macam, banyak sekali. Dan
mayoritas lembaga-lembaga yang selalu memobilisasi zakat, infak, sedekah umat itu lembaga-lembaga yang sangat profesional, yang sangat kredibel. Kalaupun ada satu dua yang berkasus itu tidak berarti mengabaikan yang baik-baik tadi itu ya. Masih banyak lembaga-lembaga pengumpul ZIS yang sangat terpercaya. Ya, dan itu dipercaya oleh umat untuk menitipkan ZIS-nya itu di lembaga itu. Jadi yang pertama itu pertanyaannya adalah, adakah di negara-negara yang disurvei itu lembaga-lembaga organisasi sosial yang rutin ya memobilisasi, mengumpulkan ZIS dari umat untuk disumbangkan ke orang lain. Itu indikator yang pertama, dan negara kita luar biasa banyaknya, luar biasa suksesnya. Yang kedua adalah, adakah sumbangan-sumbangan dalam bentuk donasi uang atau barang yang dibutuhkan oleh orang yang terkena bencana itu? Dan jawabnya di negara kita berlimpah. Donasi dalam bentuk uang, obat-obatan, pakaian layak pakai, lalu kemudian apalagi makanan, semua ada di negara kita. Lalu yang ketiga indikatornya itu yang agak berat adalah, apakah sumbangan-sumbangan itu diberikan pada mereka yang tidak dikenali, orang-orang asing. Dan praktek di negara kita, para jamaah, kalau kita menyumbang itu tidak pernah kita itu menanya, kamu muslim enggak? Kalau muslim aku sumbang, kan nggak pernah begitu. Kamu NU atau Muhammadiyah? Kalau NU Muhammadiyah aku sumbang, nggak begitu. Tapi sumbangan itu diberikan semata-mata untuk nilai-nilai kemanusiaan. Nggak peduli kamu agamanya apa, nggak peduli kamu etnisnya apa, nggak peduli orang yang kita sumbang itu organisasinya apa, semua diberi sumbangan. Kewelas asian, kedermawanan luar biasa terjadi. Semangatnya adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 32 itu. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Ayat ini para jamaah kalau kita renungkan, inilah ayat yang komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu luar biasa. Allah menyatakan, barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu telah membunuh orang lain, dan juga bukan karena orang itu telah melakukan kerusakan di muka bumi, Allah mengatakan faka'annama qatalan nasa jami'a. Orang itu bagaikan telah membunuh seluruh umat manusia, membunuh nilai-nilai kemanusiaan tadi itu. Sebaliknya Allah menyatakan waman ahyaha, dan barang siapa yang membantu menolong seseorang sehingga orang itu bisa survive hidupnya, bisa bertahan hidupnya, maka Allah mengatakan faka'annama ahyan nasa jami'a. Orang itu bagaikan telah menghidupi, telah menolong semua umat manusia. Itu komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan melalui ayat tadi itu, Al-Maidah 32 ini menjadi sangat penting, sangat tegas itu. Jadi sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh kita semua itu lintas batas. Tidak peduli agamanya apa, negaranya mana, etnisnya apa, golongan organisasinya apa, tidak peduli semua. Semua diabaikan. Karena itu jangan heran ketika ada pengusiran etnis Muslim Rohingya, ya, dari Myanmar itu. Lalu kemudian terjadi bencana kemanusiaan yang luar biasa menimpa saudara kita Muslim di Rohingya itu. Ketika digerakkan donasi sumbangan itu luar biasa hasilnya. Kemarin juga terjadi hal serupa ketika terjadi konflik berdarah, peperangan yang menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan yang luar biasa terjadi
antara Israel Palestina itu, kemudian banyak lembaga sosial di sekitaran kita yang menghimpun dana ZIS, dana sosial untuk diberikan kepada umat Islam saudara kita yang ada di Gaza, Palestina sana itu. Di kami, saya kebetulan bagian dari pengurus PW Muhammadiyah Jawa Timur itu bisa menghimpun dalam waktu 3 minggu, hanya 3 minggu itu bisa 14, sekian miliar dari Jawa Timur saja untuk disumbangkan ke teman-teman kita, sahabat kita, saudara kita Muslim yang ada di Palestina. Angka nasionalnya luar biasa tinggi. Itu artinya apa? Itu artinya semangat kedermawanan kita luar biasa, semangat welas asih kita luar biasa, semangat memberi kita luar biasa. Ajaran al-yadul ulya khairun minal yadis sufla itu benar-benar diterjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu kalau ada bencana alam, bencana kemanusiaan yang ada di sekitaran kita, yang ada di seluruh penjuru daerah di negara ini, bahkan yang ada di dunia lain, itu semangat memberi kita itu luar biasa. Dan karena itu maka tidak berlebihan kalau negara kita itu disebut sebagai negara yang paling dermawan. Ya, seperti yang dihasilkan dalam survei tadi itu, World Giving Index, indeks kedermawanan negara-negara yang ada di dunia ini. Dan hebatnya negara kita itu bisa meraih 3 kali survei, edisi survei terakhir itu 2018, 2019, 2022. Nah, pertanyaan pentingnya apa yang menyemangati warga bangsa kita bisa punya spirit kedermawanan yang luar biasa itu? Tentu saja pelajaran yang sangat berharga adalah ajaran agama kita. Kita diajarkan dalam ayat Al-Quran, misalnya ada ayat yang bunyinya wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin. Kata Allah, dan apa yang engkau berikan dari apa yang kita miliki, yang kau infakkan di jalan Allah dari harta kita yang itu semua adalah titipan Allah, Allah mengatakan fahuwa yukhlifu. Yang kita berikan itu, kata Allah, akan dikembalikan kepada pemberinya dengan berlipat ganda. Wa huwa khairur razikin. Dan Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rezeki untuk kita semua. Ayat yang lain para jamaah kita bisa baca, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ayat ini kan mengilustrasikan bagaimana Allah itu mengibaratkan orang-orang yang rajin berinfak, bersedekah itu seperti sedang menanam satu biji tanaman. Lalu dari satu biji tanaman itu tumbuh satu batang. Lalu dari satu batang itu beranak pinak menjadi 7 batang. Lalu dari masing-masing batang dari 7 batang itu berbuah 100 biji. Jadi dari 1 menjadi 7 beranak pinak menjadi 700. Allah masih tegaskan lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan bagi orang-orang yang dikehendaki. Wallahu wasi', dan Allah itu maha luas rezekinya maksudnya. Alim, dan Allah itu maha mengetahui. Jadi kalau kita punya rezeki, punya kelonggaran untuk memberi, lalu kemudian kita tidak memberi, maka Allah mengatakan Allah itu maha luas rezekinya, alim, dan Allah itu maha mengetahui. Allah para jamaah tentu
kalau mau mengambil apa yang ada di kita itu kan mudah sekali ya. Harta yang kita tumpuk-tumpuk itu, yang kita tabung, yang kita simpan, yang kita investasikan, itu kalau mau diambil Allah kan caranya gampang sekali. Kasih sakit, kasih orang mencoba, cobaan orang mencuri, menipu dan lain-lain, yang kemudian menguras apa yang kita miliki itu. Dan tidak ada kesulitan bagi Allah untuk melakukan itu. Dan karena itu maka cara kita untuk membuat kita ini punya komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu adalah berderma tadi itu. Semangat untuk memberi. Bahkan Rasul kita, para jamaah, Rasul kita Muhammad SAW itu bersabda, maluka ma qaddamta gitu. Kata Nabi, hartamu yang sesungguhnya, harta kita yang sesungguhnya itu adalah apa yang kita berikan itu. Harta yang kita berikan itu, yang kita sumbangkan untuk Masjid Al-Falah ini, ya di tengah-tengah masjid ini sedang dibangun, sedang direnov, lalu kemudian kita menyumbang dengan jumlah yang bervariatif tadi itu, bisa besar, bisa sedang, bisa kecil, maka yang kita sumbangkan itu, kata Nabi, itulah harta kita yang sejati, itulah harta kita yang sesungguhnya, yang akan kita bawa tatkala kita kembali kepada Allah kelak. Wa malu warithika ma akharta. Sebaliknya Nabi mengatakan harta kita yang kita simpan, yang kita tabung, yang kita investasikan dalam banyak bentuk, itu kata Nabi itu bukan harta kita itu. Itu adalah harta yang akan kita wariskan untuk ahli waris kita tatkala kita kembali kepada Allah. Jadi Nabi menegaskan harta kita itu yang sesungguhnya itu adalah harta yang kita berikan, yang kita infakkan di jalan Allah itu. Untuk masjid, untuk lembaga pendidikan, bahkan untuk membayari SPP tetangga, anak tetangga kanan kiri kita yang terancam drop out sekolahnya gara-gara nggak bisa bayar SPP, itulah harta kita kalau kita berikan untuk mereka. Di luar itu bukan harta kita, kata Nabi. Dan semangat spirit itulah para jamaah yang membuat kita kemudian semangat untuk berderma, semangat untuk memberi, semangat untuk welas asih ya kepada saudara-saudara kita. Dan hebatnya seperti yang disebutkan dalam survei CAF itu, Charity Aid Foundation itu, sumbangan-sumbangan yang kita berikan itu tanpa pernah melihat asal orang itu, latar belakang sosial, latar belakang agama, latar belakang organisasi. Dan itu bisa kita lihat bagaimana semangat kita, misalnya kalau ada bencana di Lumajang, bencana di Jogja, bencana di mana lagi, tempat-tempat lain yang terjadi itu, kedermawanan kita luar biasa terjadi. Yang kedua para jamaah, janji Allah Subhanahu wa ta'ala, janji Rasul Muhammad SAW itu memberikan keyakinan pada kita bahwa tidak ada cerita orang yang rajin berderma, yang rajin memberi, yang suka nyah-nyoh hidupnya, itu melarat, itu nggak ada ceritanya. Cobalah Bapak Ibu nanti tengok saudara-saudara kita, kawan kita, sahabat kita, tetangga kita, kanan kiri kita, yang hidupnya itu suka memberi, suka membantu, suka menolong sesama. Ada enggak hidupnya mereka itu yang lalu kemudian diberikan kesulitan-kesulitan oleh Allah? Rasanya tidak ada. Dan itulah bagian dari janji Allah yang benar adanya. Nabi kita menyatakan, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan, artinya menolong, membantu sesamanya
di dunia ini, maka Rasul mengatakan yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Orang itu akan dimudahkan hidupnya oleh Allah, dunianya dan akhiratnya. Wallahu fi aunil abdi maka kanal abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong sesamanya. Jadi ini janji Allah, janji Rasul Muhammad SAW yang pasti benar adanya. Dan itu terbukti para jamaah. Saya ingat ada teman saya sebagai wartawan, ya. Jadi dia ketika mendengar keutamaan orang berderma, bersedekah, semangatnya nyah-nyoh, itu oleh ustadz itu dijelaskan orang itu akan mendapatkan pahala yang berlimpah, hartanya akan dilipat gandakan oleh Allah, hidupnya akan dimudahkan dan akan dijauhkan dari bencana, ya, dari musibah. Lalu kemudian teman yang kebetulan wartawan itu berderma ketika dia sedang mau meliput berita, kemudian sempat mampir sholat di sebuah musola di kampung dan melihat dari dekat speaker toa, ya, kalau kita bilang toa atau speaker musola itu krok bunyinya, nggak enak. Lalu kemudian dia mengeluarkan uang 600.000 untuk sumbangan, ya, musola itu. Nah, tentu saja dalam bayangan dia Allah pasti akan memberi lebih banyak dari yang saya berikan itu. Ditunggu setahun, uang itu kok nggak kembali-kembali, ya. 2 tahun nggak kembali-kembali, 3 tahun nggak. Baru tahun keempat itu dia sadar karena dia mendapatkan haji gratis bersama istrinya dari kantor dia, di mana dia bekerja sebagai seorang jurnalis itu. Dalam alam pikiran dia ingat apakah ini uang 600 dulu yang kemudian berubah menjadi ibadah haji yang gratis itu bagi saya dan istri saya. Bisa jadi benar, ya. Karena apa? Karena yang pasti para jamaah, Rasul kita menjamin tidak akan ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi kalau kita itu rajin berderma, kalau kita itu rajin memberi. Kalau tidak, harta kita yang dilipat gandakan oleh Allah jumlahnya, kesehatan kita insya Allah akan dijamin oleh Allah. Rumah tangga kita akan diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, berkat kita rajin memberi tadi itu. Anak-anak kita akan diberikan kesuksesan pendidikannya, sukses dunia dan akhiratnya. Intinya orang yang rajin memberi itu para jamaah, itu tidak ada ceritanya orang itu lalu kemudian jatuh, ya, jatuh usahanya, ya, bangkrut. Ya, coba ibu bapak hadirin semua cermati, ya, teman-teman sahabat kita yang rajin memberi itu rasanya nggak ada yang jatuh usahanya, bangkrut usahanya gara-gara dermawan tadi itu. Yang terjadi justru adalah sebaliknya. Dulu ada orang terkaya di dunia ini namanya pemilik Microsoft, itu namanya siapa itu? Bill Gates namanya, ya. Bill Gates itu datang ke Indonesia. Ingat saya bulan Mei tahun 2014, ingat saya datang ke Indonesia. Lalu kemudian di tengah-tengah agendanya itu dia menyempatkan melihat layanan fasilitas kesehatan di negara kita yang menurut dia kurang bagus, pendidikan kurang memadai. Lalu tersentuh hatinya, lalu kemudian Bill Gates itu menyumbang dalam dolar Amerika, kalau dikonversi ke rupiah itu angkanya cukup fantastis, 450 miliar rupiah, angka yang sangat luar biasa, disumbangkan untuk kesehatan, untuk pendidikan. Nah, ketika menyampaikan pidato itu ada testimoni dari Bill Gates yang menarik. Bill Gates itu pidato
di depan orang-orang terkaya di Indonesia yang diundang. Ada ratusan orang yang sangat kaya yang diundang di forum itu. Lalu kemudian Bill Gates mengatakan, wahai orang-orang kaya di negara ini, mari menyumbang katanya ya, mari berderma, mari memberi. Saya sudah membuktikan dengan rajin memberi itu, usaha saya semakin sukses, perusahaan saya berkembang pesat, harta kekayaan saya berlipat ganda. Bill Gates itu seorang Yahudi, ya pengalaman hidupnya begitu, dan kita ini para jamaah sebagai Muslim ada ajaran dalam Al-Quran, ajaran dalam hadis Nabi yang menegaskan bahwa orang yang rajin memberi berderma itu pasti hartanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Nah, keyakinan itu yang penting kita miliki. Tidak ada yang sia-sia yang kita berikan. Yang kita berikan itu pasti akan kembali kepada kita dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Ar-Rahman ayat 60 itu Allah berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Kata Allah, dan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu imbalannya itu tidak ada lain, tidak ada yang lain kecuali kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau ada hidup kita ini dimudahkan, dilancarkan oleh Allah, rasanya itu tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang kebetulan. Kalau kita cari orang itu kok hidupnya mudah ya, seperti nggak pernah ada masalah ya. Kalau ada masalah nggak terlalu berat. Coba dilihat amalan baik apa yang membuat orang itu menjadi dimudahkan hidupnya di dunia ini. Rasanya salah satu yang bisa kita amati adalah bagaimana semangat dia berderma, semangat welas asih, semangat memberi, kedermawanan tadi itu. Dan karena itu maka kita yakin para jamaah, seyakin-yakinnya bahwa kalau kita ini rajin memberi, maka hidup kita pasti akan dimudahkan oleh Allah di dunia ini, terlebih nanti di akhirat kelak. Kalau kita ini rajin menolong, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan di akhirat kelak. Dan hebatnya seperti yang tadi saya kemukakan di awal tadi itu, bahwa pertolongan, kedermawanan yang kita berikan itu lintas batas sifatnya. Kita nggak pernah melihat asal orang yang kita bantu itu. Semangat membantu kita itu semata-mata karena semangat untuk menolong sebagai sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itulah rasanya yang membuat negara kita ini luar biasa ya. Menjadi negara yang tangguh menghadapi bencana. Dulu di pandemi itu ada beberapa tulisan yang menyebutkan negara kita itu nyaris menjadi negara yang rapuh. Rapuh itu bahasa Inggrisnya fragile state, negara yang rapuh. Ada yang mengatakan violent state, negara yang gagal, negara yang jatuh. Karena apa? Mungkin kita masih ingat ya, angka kemiskinan luar biasa, pengangguran luar biasa. Orang nggak bisa bekerja karena lockdown tadi itu. Tapi negara kita ini ternyata tumbuh ya luar biasa. Dan kalau kita cari rahasianya itu, kita akan temukan rahasianya adalah semangat ta'awun, saling tolong menolong di antara sesama warga bangsanya tadi itu. Semangat membantu mereka yang terkena musibah luar biasa terjadi. Dan karena itu negara kita, elit negara kita ini nggak boleh sombong ya, nggak boleh kemudian mengklaim sukses meraih kejayaan ya, bisa tegak berdiri bangkit itu
semata-mata karena negara itu nggak bisa, nggak boleh. Karena apa? Karena ada kekuatan lain di luar negara, di luar pemerintah itu. Kekuatan lain yang saya maksudkan adalah semangat kedermawanan di antara warga bangsa kita, di antara sesama kita itu. Itulah rahasia mengapa negara kita tetap tangguh, tetap luar biasa, dan kemudian negara kita ini dikatakan sebagai negara yang paling dermawan di dunia ini. Saya pernah nulis itu juga di Jawa Pos, nanti Bapak Ibu bisa cari tulisan negara paling dermawan gitu ya. Nanti ketika ada nama saya, negara paling dermawan, artikel opini itu yang menjelaskan survei Charity Aid Foundation itu. Menjelang waktu Isya, dan karena itu saya ucapkan terima kasih atas perhatian para jamaah. Mudah-mudahan taklim kita ini ada guna dan faedahnya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.